Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Alhamdulillah adik-adik sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali belajar mengenai keterampilan klinis, yaitu mengenai pemeriksaan sirkulasi perifer, ya. Jadi keterampilan ini merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh seorang dokter umum. Karena keterampilannya itu derajatnya 4, ya. Jadi harus dikuasai. Karena nanti kalian akan sering menemukan kelainan-kelainan di klinis dengan kelainan-kelainan sirkulasi perifer. Nah, nanti pemeriksaannya akan menitik beratkan kepada 3 pemeriksaan, ya. Yang pertama pemeriksaan sistem pembuluh darah perifer. Kemudian akan kita lakukan juga pemeriksaan capillary refill time. Dan kemudian kita akan memeriksa Rampelit test, ya. Nah, jadi ini tujuannya agar kalian bisa memahami dan melakukan prosedur pemeriksaan sirkulasi perifer ini. Kemudian tujuannya juga agar kalian mampu melakukan, ya. Kemudian mampu mengaplikasikan pada pemeriksaan klinis, ya. Selanjutnya. Nah, jadi ini ya, ada 3 keterampilan yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama pemeriksaan sistem pembuluh darah perifer. Ya, nanti ada pemeriksaan arteri, ya, ada pemeriksaan vena, kemudian pemeriksaan sistem limfatik juga, ya. Yang kedua adalah pemeriksaan capillary refill time. Nah, ini memeriksa kemampuan kapiler untuk terisi di ujung-ujung jari, ya. Kemudian adalah pemeriksaan Rampelit test untuk memeriksa pendarahan, ya. Selanjutnya. Nah, ini tujuannya tadi. Jadi kalian sebagai dokter umum harus mampu menginformasikan kepada pasien secara umum tentang penyakitnya, ya. Kemudian merencanakan pemeriksaan penunjang, kemudian merencanakan tindakan dan terapi serta rehabilitasi dengan baik dan benar, ya. Selanjutnya. Nah, alat dan bahan untuk keterampilan ini tidak banyak yang diperlukan, ya. Yang diperlukan adalah tempat tidur pasien, kemudian kursi dan meja periksa. Kita perlu stetoskop, ya, tensimeter, alat tulis, pulpen, senter, ya, kemudian wastafel dan handuk. Jadi ini pemeriksaan sederhana yang kita bisa lakukan tanpa adanya alat-alat yang rumit, ya. Selanjutnya. Nah, sebelum kalian melakukan pemeriksaan, prinsipnya adalah kita melakukan inspeksi dulu, ya. Jadi kita melakukan pengamatan pada daerah-daerah ekstremitas pasien, ya. Pada tangan, dimulai dari tangan dulu, kemudian baru kaki. Dimulai dari sebelah kanan dulu pemeriksaan itu, kemudian baru dilanjutkan dengan sebelah kirinya. Nah, mungkin keadaan-keadaan yang kalian temukan pada inspeksi itu bisa kita temukan adanya seperti ini, ya, namanya clubbing finger. Jadi bentuk jarinya seperti ujung penabuh drum, stick drum itu, ya. Ada stick drum itu kan ujungnya bulat. Nah, itu. Nah, jari-jarinya ini dia berbentuk bulat seperti ini. Ya, seperti kalian lihat pada gambar. Kemudian waktu kita lakukan ini penggabungan antara 2 jari kiri dan kanan itu mestinya yang sehat seperti gambar yang di bawahnya. Ada celah namanya, ya. Ada celah samrot namanya, ya. Nah, pada orang yang mengalami clubbing finger ini, dia tidak ditemukan celahnya karena ujung dari jarinya itu membulat sehingga sudut antara ujung kuku, ya, atau sudut Lovie bones namanya, ya,
itu dia melebihi normal, ya normalnya sekitar 160 derajat. Nah, pada orang yang mengalami clubbing finger, sudut Lovie bone-nya ini dia lebih dari 160 derajat, bisa 180 ya. Nah, jadi jarinya itu tidak normal. Nah, ini disebabkan oleh gangguan ini, perfusi jaringan yang lama. Jadi, pada waktu oksigen itu tidak cukup untuk seluruh tubuh, tubuh akan memprioritaskan organ-organ penting untuk mendapatkan oksigen. Nah, sedangkan organ-organ yang ada di ujung seperti ujung-ujung jari ya, itu tidak menjadi prioritas. Nah, makanya di situ akan ditekan perfusi jaringannya di situ ya, sehingga dia akan kekurangan aliran darah. Ya, ini kekurangan perfusi jaringannya ini berlangsung secara kronis lama ya, lebih dari 6 bulan. Maka dia akan membentuk seperti itu ya, dia akan membulat seperti itu ujung jarinya, menggembung ya, seperti ujung stick drum pada penderita hipoksia yang kronis atau lama ya. Misalkan pada penderita PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, kemudian penderita anemia yang kronis ya, kemudian penderita penyakit jantung yang kronis yang dia saturasi oksigennya kurang. Jadi kekurangan oksigen dalam jangka waktu yang lama. Asma juga, asma yang sering kambuh, kemudian penyakit paru-paru ya seperti CA paru dan lain-lain ya, bisa ditemukan ini. Selanjutnya itu yang kalian temukan adalah edema ya. Bisa juga kalian melihat adanya edema pada ujung-ujung jari, ujung-ujung edema pada kaki terutama ya, pada pretibial. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penilaian pulsasi arteri. Nah, jadi kita nilai pulsasi arteri ini pada beberapa tempat ya. Nah, kita nilai di pulsasi arteri ini pada arteri-arteri yang ada di ekstremitas ya. Yang pertama kita periksa arteri radialis dulu. Jadi arteri radialis itu berada di ini ya, lateral pergelangan tangan sebelah luar ya. Jadi arteri radialis itu adalah arteri yang letaknya di pergelangan tangan di lateral sebelah luar atau sebelah jempol ya. Nah, itu diraba di kedua tangan kanan dan kirinya secara bersamaan. Bandingkan denyut nadinya ya, apakah sama atau tidak. Biasanya dia sama ya. Nah, untuk membandingkan pulsasi arteri ini dibagi 4 tingkatan ya. Yang biasanya itu pulsasinya itu adalah 2 nilai normal. Jadi kalau kalian raba nadi kalian sekarang ya, kalian kan normal sehat. Nah, itu 2 nilainya. Nah, kalau dia tendangannya itu ya lebih kencang daripada sekarang ya, denyutnya itu terasa lebih kencang atau meningkat, nah itu nilainya 3 ya. Bahkan kalau dia sampai benar-benar kuat ya, seperti dia ini bonding namanya, nah itu bisa menjadi 4. Nah, apabila denyut arterinya terasa agak lemah ya, kurang dari sekarang itu 1 nilainya. Ya, jadi lebih lemah daripada yang kita harapkan. Dan apabila tidak teraba sama sekali berarti itu 0 absen ya. Nah, penilaian pulsasi arteri ini dilakukan pada beberapa tempat. Ya, selain di arteri radialis, ini juga dilakukan di arteri poplitea, ya, di lutut pada posisi fleksi. Ya, jadi pasien posisinya bisa berbaring ya, kemudian lututnya ditekuk. Kemudian kalian letakkan jari kalian pada ini ya, fossa poplitea. Agak ditekan di dalam ya, di belakang lututnya. Kemudian rasakan pulsasi terutama jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian hitung denyutnya ya, kemudian teratur atau tidak, keras atau pelan. Nah, itu dilakukan penilaian. Kemudian dorsalis pedis. Nah, dorsalis pedis ini pada punggung kaki sebelah lateral dari tendon ekstensor ibu jari. Jadi sebelah lateral ya, sebelah ke samping, ya bukan ke tengah. Nah, hitung juga ini denyut nadinya, keteraturannya, keras lemahnya ya.
Nah, kemudian lakukan pemeriksaan edema pada vena ya dan pada kaki. Nah, tekan penilaiannya nanti kita akan lihat gambarnya ya di situ. Apabila dia ada tekan selama 5 detik kemudian diangkat, apabila ada lekukan berarti itu ada edema ya. Selanjutnya, nah edema ini menunjukkan adanya kelebihan cairan di dalam tubuh. Ya, jadi cairan dalam tubuh kita kan kita ingat bahwa ada 3 kompartemen ya di dalam tubuh kita. Cairan intraseluler, cairan interstisial, dan cairan ekstra seluler atau cairan ini ya intravaskular. Nah, cairan-cairan ini apabila mengalami kelebihan, maka dia dapat menyebabkan edema, terutama pada cairan yang ekstraseluler ya, jadi cairan interstisial itu yang bisa menyebabkan terjadinya edema. Nah, edema ini dibagi dua, yaitu intraseluler ya, edemanya jadi terjadi di dalam sel. Nah, ini menyebabkan sel itu menjadi bengkak dan dia akan membesar ya, intraseluler. Jadi bengkaknya itu ada di dalam sel. Contohnya tubuh kita mengalami trauma ya, itu akan menyebabkan edema pada selnya bisa juga. Kemudian edema ekstraseluler. Nah, ini berhubungan dengan adanya keseimbangan cairan dalam tubuh kita, tekanan osmosisnya ya. Kemudian ada retensi juga bisa menyebabkan edema ekstraseluler. Nah, jadi penyebab edema ekstraseluler ini secara umum ada dua, yaitu kebocoran abnormal cairan dari plasma ke interstisial melintasi kapiler. Ya, jadi bocor cairan dari plasma ke ruang interstisial. Nah, ini terjadi pada keadaan misalkan infeksi virus yang berat seperti DBD ya, dapat terjadi plasma leakage namanya. Jadi kebocoran plasma dari pembuluh darah masuk ke ke jaringan interstisial. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kegagalan limfatik untuk mengembalikan cairan dari interstisium ke darah. Nah, jadi sistem limfanya ini mengalami sumbatan atau mengalami gangguan, misalkan pada limfadenitis ya, pada penyakit kaki gajah seperti itu ya. Nah, ini dia terjadi sumbatan pada limfenya, kelenjar limfenya, saluran limfenya. Maka dia akan terjadi retensi dan kegagalan pengembalian cairan dari interstisium ke darah. Nah, cara menilai edema ini adalah kita bandingkan kaki kiri dan kaki kanan. Kemudian perhatikan ukuran, adakah vena yang menonjol ya. Nah, seperti pada varises itu venanya menonjol ya. Tendon dan tulang apakah ada kelainan juga. Kemudian cek apakah terdapat edema pitting. Nah, jadi pitting ini namanya pit itu berlubang ya, berlubang. Jadi kalau kita tekan selama 5 detik, apakah ada lubang yang timbul dari tekanan tersebut ya. Nah, kemudian biasanya dinilai dari angka 1 sampai 4. Selanjutnya. Nah, ini gambar-gambar edema ya. Nah, yang di atas itu edema bisa terjadi pada seluruh tubuh, namanya edema anasarka. Nah, ini terjadi pada penyakit gangguan ginjal ya, misalkan pada namanya radang glomerulonefritis akut ya, atau itu ya. Nah, itu menyebabkan terjadinya kebocoran dari ininya proteinnya dalam darah, terjadi hipoalbuminemia. Nah, itu menyebabkan terjadinya edema pada seluruh tubuh atau edema anasarka. Sampai mata-matanya itu, kelopak matanya itu juga bengkak, itu kalian bisa lihat ya. Nah, kemudian yang gambar di bawahnya itu adalah kaki yang normal, dia berlekuk seperti itu ya. Nah, dia tidak ada edema. Nah, tetapi kalau ada edema ringan, lekuknya hilang ya. Lekuknya hilang, bahkan bisa menggembung seperti itu. Jadi tidak ada lekuk sama sekali pada daerah kakinya ya. Nah, kemudian di pretibial, di tulang kering itu kita bisa tekan itu ya. Kita tekan selama 5 detik. Nah, apabila menimbulkan bekas, itu berarti adanya edema yang bersifat pitting edema. Ya, pitting edema ini berarti cairannya ada di interstisial, ada di ekstrasel berarti cairannya. Ini bisa terjadi pada orang yang mengalami gagal jantung ya,
gagal ginjal, dan lain-lain ya, yang menyebabkan terjadinya akumulasi dari cairan pada jaringan intersisial. Selanjutnya, nah kemudian kita akan melakukan tes yang namanya capillary refill time. Nah, CRT ini adalah waktu yang diperlukan agar darah mengisi kembali kapiler-kapiler yang kosong. Terutama ini dapat kita amati terutama pada daerah kuku ya. Karena kuku kita ini transparan, dia bisa memperlihatkan warna kemerahan di pada kuku kita ini. Ya, itu kemerahan itu akibat itu terlihat karena di bawah kuku ini terdapat pembuluh darah kapiler ya yang berisi darah berwarna merah. Nah, ini pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang penting untuk menilai sirkulasi dan mengetahui perfusi jaringan. Nah, jika CRT ini memanjang dapat menjadi tanda bahaya. Jadi normalnya itu waktu pengosongannya itu pengisiannya kembali adalah dalam 2 detik. Dia harus sudah terisi lagi berwarna seperti merah seperti semula kukunya, ya. Nah, cara pemeriksaannya adalah kita tekan kuku pada pasien, tekan selama 5 detik ya. Nah, ini akan menyebabkan kapiler darahnya itu yang di bawah kuku akan kosong. Nah, sehingga kuku itu akan berubah warna menjadi putih karena kita tekan tadi ya. Jadi aliran darahnya tidak bisa mengisi kapiler di bawah kuku. Nah, kemudian apabila kita lepaskan, dalam waktu 2 detik, apabila sirkulasi kita normal, dalam waktu 2 detik dia akan terisi kembali kapiler yang berada di bawah kuku ini. Sehingga warna kuku kita yang tadinya pucat waktu ditekan akan berubah lagi menjadi merah kembali. Ya, jadi normalnya dalam 2 detik harus sudah kembali merah. Nah, apabila dia memanjang, bisa 2 detik atau 3 detik atau 4 detik, nah itu berarti menandakan adanya gangguan pada pengisian pembuluh darah kapiler pada ujung kuku. Nah, itu menandakan adanya gangguan sirkulasi atau gangguan perfusi jaringan terjadi pada pasien shock misalkan gitu ya. Kemudian terjadi pada pasien dengan pendarahan akut ya sampai dia terjadi hipovolemia ya, darahnya berkurang sangat banyak sehingga mengganggu sirkulasi darahnya ya. Pada orang dehidrasi yang sangat hebat juga bisa terjadi ya. Selanjutnya, nah ini ya, cuma 3 langkah ya. Nah, jadi langkah pertama kalian tekan pada ujung jari di bagian kukunya, kalian tekan pada kukunya itu selama 5 detik ya. Nah, hitung dengan suara yang keras ya. Jadi 1, 2, 3 ya biar nanti pengujinya mendengar kalian tuh melakukan melakukan pemeriksaan ini ya. Jadi dihitung dengan suara yang keras ya biar bisa dengar. Jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lepas. Nah, kemudian dilihat apakah kuku yang tadi pucat setelah kita tekan itu akan kembali menjadi merah atau menjadi pink ya. Nah, normalnya itu eh, kurang dari 2 detik ya. Nah, jika pada keadaan dehidrasi bisa lebih dia 2 detik ya, atau lebih dari 3 detik itu pada keadaan bahaya, misalkan shock, shock hipovolemik atau shock kardiogenik, ya banyak macam-macam shock itu. Nah, jadi dia bisa menyebabkan kegagalan sirkulasi, ya. Jadi tidak perlu kita melakukan pemeriksaan yang macam-macam, cukup dengan ini kita bisa mengecek apakah terjadi kegagalan sirkulasi atau tidak. Selanjutnya. Nah, kemudian kita lakukan yang ketiga adalah uji Rampelit tes ya. Uji Rampelit ini adalah dikenal dengan uji torniket, dikenal juga dengan uji torniket. Jadi kita melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada peningkatan fragilitas ya atau peningkatan uh, mudah pecahnya ini ya, mudah pecahnya kapiler ya. Jadi ada pendarahan pada kapiler ya. Nah, ini peningkatan fragilitas kapiler ini bisa terjadi pada pasien-pasien yang mengalami penyakit infeksi biasanya ya. Biasanya pada penyakit seperti DBD ya, cikungunya ya, kemudian campak ya, kemudian tipoid ya.
Nah, seperti itu. Nah, ini kalian membutuhkan tensimeter, stetoskop, ya, senter. Nah, ini yang kalian butuhkan nanti ya. Nah, ini dikatakan positif kalau dia itu pada uji pada daerah yang kita bendung itu ya. Jadi di bawah daerah yang kita bendung pada daerah bagian lengan atas, bagian depan. Nah, itu terdapat PTK atau bintik-bintik pendarahan lebih dari 10 dalam diameter 1 inci ya. Jadi diameter 1 inci kira-kira. Nah, itu apabila kita temukan dalam diameter tersebut petike, bintik-bintik pendarahan lebih dari 10, nah ini dikatakan uji Rampelli testnya positif. Ya, itu menandakan adanya peningkatan fragilitas kapiler. Nah, ini terdapat pada pasien-pasien dengan infeksi biasanya ya, seperti infeksi virus, DBD, chikungunya, campak, atau penyakit bakteri, infeksi bakteri seperti tipes abdominalis. Ya. Selanjutnya. Nah, pertama-tama yang kalian lakukan adalah untuk melakukan uji ini, kalian harus mengetahui dulu berapa tekanan darah sistol dan berapa tekanan darah diastol dari pasien. Ya. Nah, jadi dilakukan pemeriksaan tekanan darah dulu. Ya. Nah, itu kalau kalian sudah mengetahui tekanan darahnya berapa, sistolnya berapa, kemudian diastolnya berapa, nah kemudian kita harus membuat nilai tengah antara sistolik dan diastolik. Jadi sistolnya itu tekanan darah sistol misalkan kita dapat 120, kemudian tekanan darah diastol kita dapat 80 misalkan. Nah, kita melakukan pencarian nilai tengahnya berapa. Jadi 100 ditambah 80 menjadi 200 dibagi 2. Jadi 100. Nah, 100 ini adalah nilai tengah antara sistol dan diastol. Nah, kemudian dilakukan pemasangan torniket itu ya. Jadi dilakukan pemasangan manset, digembungkan mansetnya dengan tekanan 100 milimeter raksa selama 5 menit ya. 5 atau 10 menit ya. 5 menit sudah cukup lah biasanya. 5 menit. Nah, setelah itu selesai, dilihat di bagian daerah lengan atas atau di daerah fossa cubiti. Apakah timbul petike? Nah, seperti gambar yang di dalam kotak itu, ya. Nah, itu petikenya. Ya, kalau kita dalam diameter 2 inci ya atau 1 inci ya 5 cm lah dalam 5 cm kita temukan banyak sekali petike lebih dari 10 ya, maka tes ini dinyatakan positif. Nah, ini menandakan adanya peningkatan fragilitas kapiler dari pasien ya. Nah, ini tadi ya biasanya terdapat pada pasien DBD ya, kemudian chikungunya, kemudian campak, yang pada infeksi bakteri misalkan tadi tipes ya. Selanjutnya. Next, Ona, selanjutnya. Nah, ini prosedur yang harus kalian kuasai ya. Yang pertama, kalian harus bisa melakukan interaksi dokter pasien. Kalian biasa menyampaikan salam, senyum, salam, sapa, kemudian jelaskan prosedur yang akan kalian lakukan pada pemeriksaan kali ini, kemudian indikasinya apa, tujuannya apa, efek sampingnya apa, kemungkinan komplikasi dari tindakan apa. Setelah jelas, pasien sudah diberitahu, minta kesediaan pasien, persetujuan tindakan medisnya, apakah dia setuju atau tidak untuk dilakukan pemeriksaan ini. Kemudian kalau dia sudah setuju, baru persiapkan alat. Tadi alat-alatnya ya, ada tensimeter, stetoskop, senter, pensil, pena ya. Nah, kemudian cuci tangan dengan prosedur WHO setelah persiapan alat, kemudian lap dan keringkan tangan. Tangan kalian dan tangan pasien juga harus dikeringkan, sama-sama dikeringkan. Next. Selanjutnya kita inspeksi secara menyeluruh dari semua ekstremitas pasien, bentuknya ya apakah sama kiri dan kanan simetris, apakah ada yang namanya deformitas ya. Kemudian ukuran ya, ukuran ekstremitasnya ada pemendekan atau tidak, seperti kiri dan kanan sama atau tidak. Kemudian warna kulitnya apakah normal sama dengan seluruh tubuh ataukah warna kulitnya lebih pucat atau lebih biru ya. Nah, itu dilihat pada inspeksi.
Kemudian lihat bentuk dan warna serta kelainan pada kuku. Tadi biasanya kita temukan adanya clubbing finger tadi ya, yaitu disebabkan oleh kegagalan sirkulasi yang kronis ya. Kemudian instruksikan pasien untuk menempelkan kuku ya sesuai tadi ya, menempelkan kuku kiri dan kanan. Nah, apabila tadi ada celah ya, itu berarti tidak ada clubbing finger. Nah, tapi bila pada penempelan kedua kukunya itu tidak ada celahnya, berarti dia kemungkinan clubbing finger ya. Kemudian lakukan palpasi arteri radialis secara benar ya. Arteri radialis itu di pergelangan tangan. Kemudian arteri brachialis ya di daerah brachial di lengan atas. Kemudian arteri poplitea itu di daerah lutut. Kemudian palpasi daerah arteri dorsalis pedis. Nah, 4 arteri ini harus dilakukan. Radialis, brachialis, poplitea, dan dorsalis pedis. Selanjutnya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan edema ya. Jadi inspeksi kaki kiri dan kanan ada atau tidak edema ya. Jadi kelihatan kan kalau misalkan dia orangnya kurus tapi kakinya bengkak, ya itu mungkin adanya edema. Kemudian perhatikan apakah adanya vena-vena yang menonjol atau prominens ya. Ini pada varises pada kelainan varises vena itu vena-venanya menonjol. Kemudian tekan secara bergantian kaki kanan dan kaki kiri dengan menggunakan ibu jari. Tekan ya, tekan selama 5 detik. Nah, kemudian dilepas. Nah, apabila adanya lekukan ya, itu menandakan adanya pitting edema ya. Jadi kalau pitting edema itu cairan yang terdapat kelebihan itu pada jaringan intersisial. Jadi di antara sel-sel itu terdapat penumpukan jaringan. Tetapi ada juga edema yang non-pitting, yang tidak berlekuk. Nah, itu berarti terjadinya edemanya terjadi dalam sel atau intraseluler. Ya. Nah, kemudian setelah kita menilai edema, kita perlu memeriksa capillary refill time. Jadi minta pasien meluruskan tangannya. Nah, usahakan tangan pasien lebih tinggi dari jantung. Jadi pasien itu bisa dalam keadaan berbaring ya. Kemudian tangannya kalian angkat sedikit, lebih tinggi dari jantungnya. Nah, kemudian tekan kuku pasien dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari selama 5 detik. Ini bermaksud untuk mengosongkan kapiler yang berada di bawah kuku. Ya, jadi kalau dia sudah kosong, itu warnanya akan berubah dari merah menjadi pucat. Ya. Nah, kemudian setelah 5 detik lepaskan. Nah, normalnya apabila sirkulasi perifer itu normal, dalam kurang dari 2 detik, dia akan terisi lagi. Akan berwarna merah kembali, atau pink lagi kukunya, seperti semula. Nah, apabila terjadi perlambatan, dia lebih dari 2 detik, nah itu kemungkinan terjadi gangguan sirkulasi perifer, ya, pada dehidrasi, pada shock. Nah, ini bisa terjadi pemanjangan capillary refill time. Selanjutnya. Nah, untuk melakukan tes apakah ada peningkatan fragilitas kapiler, kita lakukan pemeriksaan tes Rampelit. Ya, ini kita lakukan pada pasien-pasien yang kita curigai mengalami hal ini, misalkan pada pasien demam berdarah, cikungunya, campak, ya. Nah, jadi infeksi-infeksi virus seperti itu ya. Nah, tapi kalau COVID-19 ini kayaknya belum ada laporan jurnalnya apakah tes Rampelitnya juga positif ya, tapi kayaknya belum ada. Nah, jadi infeksi-infeksi virus seperti DBD terutama ya, kemudian campak, kemudian cikungunya dan penyakit-penyakit karena bakteri seperti tipoid. Nah, ini mengalami tes Rampelit positif. Nah, caranya adalah kita lakukan pengukuran tekanan darah dulu, tentukan tekanan darah sistol berapa, diastol berapa, kemudian diambil nilai tengah dari keduanya. Ya, jadi sistol ditambah diastol dibagi 2. Nah, kemudian informasikan lagi bahwa mansetnya akan dipompa kembali dan ditahan selama 5 menit. Dan ditahan ini menimbulkan rasa tidak nyaman, ya, nyeri rasanya karena terus-menerus ditekan ininya, ya, ditekan dengan manset lengan atasnya. Nah, kemudian setelah 5 menit, ya, tekanan dilepas, mansetnya dilepas, diperhatikan di bagian lengan bawah, ya, di bagian lengan bawah, di daerah fossa cubitinya, ya, daerah siku bagian dalam, kita lihat
apakah dalam diameter 2 cm, 2 inci ya, 5 cm kira-kira. Nah, itu terdapat petike atau bintik-bintik pendarahan. Ya, warnanya hitam bintik-bintik pendarahannya ini. Nah, diperhatikan sebelumnya juga diperhatikan sebelum melakukan tes rampelit, jangan lupa ada atau tidak petikenya, sudah ada atau belum. Ya, kalau sudah ada, kita lihat apakah bertambah atau tidak. Ya, nah tapi kalau belum ada, setelah tes ada, ya bertambah banyak, nah itu berarti tes rampelitnya positif. Ya, mungkin hanya ini saja ya penyampaian materinya. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik sekalian, silakan yang belum jelas. Perkenalkan dok, nama Ya, saya silakan. Devira Delvia dengan NPM 1958011044. Ya, Izin bertanya dok, silakan tadi Devi. kan ini dok dipompa lagi untuk ngelihat si petiknya itu. Nah itu tuh Ya, sampai sampai jarumnya ke arah berapa gitu dok? Apakah ada maksudnya kayak ada nggak boleh sampai sampai terlalu kencang atau gimana dok? Saya soalnya kurang ya. ngerti gitu dok. Jadi Devi, untuk tes rampelit itu dipertahankan di nilai rata-rata sistol dengan diastol. Nilai sistolnya itu 120, diastolnya 80. Nah, jadi nilai rata-ratanya kan 100 mm air raksa. Nah, itu dipompa sampai 100, kemudian dipertahankan sampai 100 itu, nggak boleh dia bertambah atau berkurang. Ya, nah jadi itu untuk mengetahui apakah kapilernya itu mengalami peningkatan fragilitas, mudah pecah atau tidak kapilernya. Ya, nah jadi itu mungkin disebabkan oleh berbagai mediator radang yang dihasilkan oleh infeksi virus atau infeksi bakteri. Nah itu menyebabkan kapiler itu mudah pecah, meningkat fragilitasnya, apalagi dengan dilakukan penahanan dengan menggunakan manset tadi dinilai tengah rata-rata sistol dan diastol. Nah itu dilakukan selama 5 menit ya Devi ya, dilakukan selama 5 menit, setelah 5 menit dilepas. Kalau kurang dari situ, tes rampelitnya bisa tidak akurat, misalkan kita pompa sekali ya, nah kemudian tidak kita tahan pompanya, nanti tekanan mansetnya berkurang jadi 90 atau jadi 80, nah itu harus kita pompa lagi, dibalikan lagi menjadi 100. Nah, jadi harus diperhatikan tekanan dari mansetnya itu harus tetap selama 5 menit ya. Nah, kalau dia berkurang nanti tes rampelitnya bisa tidak akurat ya. Seperti itu Devi ya. Jadi dipertahankan sampai 5 menit di nilai tengah antara sistol dan diastol. Iya dok, Begitu baik Devi. dok. Terima kasih dok. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan yang mungkin belum jelas tentang pemeriksaan arteri, vena ya, kemudian limfe ya. Nah, ini DBD ini kan sering kita ya di daerah tropis seperti Indonesia ini, DBD ini sering. Nah, jadi ini adalah tes awalnya saja ya. Apabila dia demam, demamnya kurang dari 5 hari, kemudian demamnya ada demam seperti pelana kuda, jadi kadang-kadang dia turun tapi tidak sampai turun ya. Kemudian ada nyeri tulang belakang ya, backbone nyeri pada backbone ya, pada tulang belakangnya. Kemudian dia ini sakit kepala. Nah, itu kan merujuk ke arah DBD. Nah, lakukan tes ini rampelitnya. Kalau rampelitnya positif, lakukan pemeriksaan ini ya, darah rutin, hematokrit, trombosit sama hemoglobin ya. Nah, kita periksa apakah ada hemokonsentrasi ada atau tidak ya. Itu bisa dari hematokritnya, kalau dia meningkat ada hemokonsentrasi. Kemudian perhatikan nilai dari keping darahnya ya, nilai dari trombositnya. Kalau dia di bawah 100.000 ya, nah itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, tapi kalau dia masih 150.000, nah itu bisa rawat jalan. Tapi kalau sudah di bawah 100.000, 70.000, 50.000, nah itu takut nanti ada komplikasi lain, ya itu bagusnya dirawat di rumah sakit. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang kena DBD nggak kalian? Pernah? Pengalaman? Siapa yang pernah? Nggak ada ya? Udah agak Pernah jarang dok. sekarang. Hah? Siapa yang pernah? Saya dok. Siapa namanya?
Fathia? Perkenalkan, nama saya Oh, Fathia. Fathia. Ya. Gimana Fathia rasanya? Karena DBD enak nggak? Ya, cuman pegel-pegel gitu dok, habis itu Oh, ya akhirnya pegel-pegel. harus di opnam. Masuk rumah sakit juga. Trombositnya berapa dulu? Kena? Sampai 20.000 kalau nggak salah dok. Wah, udah rendah banget 20.000. Ya, nah itu kalau di bawah 100.000 harus dirawat. Ya, jadi penanganannya lebih cepat kalau ada komplikasi lain. Tapi kalau dia di atas 100.000 masih 120, 130.000. Nah, itu memang sudah berkurang trombositnya tetapi masih bisa dirawat jalan ya. Jadi nggak semua DBD itu dirawat inap ya, kecuali yang berat saja. Ada grade-nya 1, 2, 3, 4 gitu. Ada lagi pertanyaan? Izin Clubbing mau finger tanya, Dok. ya jarang juga sih kita temukan sih biasanya. Ya siapa yang mau nanya? Silakan. Izin perkenalkan diri, Dok. Nama saya Nora Rahmawati. Kalau tadi kan ada alatnya senter ya, Dok. Senter itu untuk apa ya, Ya, Dok? Terima kasih. center untuk memperjelas aja waktu kita melihat petike ya. Nah, itu kita akan lebih jelas dengan menggunakan center. Jadi petike itu bintik-bintik pendarahan. Jadi darah warnanya hitam gitu. Ya bintik-bintik hitam. Nah, waktu kita tekan ininya atau kita regangkan kulitnya itu tidak menghilang. Nah, berbeda dengan erythema yang biasa. Kalau erythema biasa, dia kan warna kemerahan pada kulit. Nah, kita regangkan kulitnya itu, kita kencangkan, dia biasanya menghilang. Nah, tetapi kalau petike, bintik-bintik pendarahan, nah itu udah ada darah yang keluar. Nah, itu waktu kita regangkan, dia tidak menghilang biasanya, petike itu. Nah, jadi kita butuhkan untuk melihat adanya petike tadi ya. Nah, kemudian untuk melihat perubahan warna pada ujung kuku ya, itu kalau yang kurang jelas ya bisa kita lihat pakai senter juga. Ya, jadi kukunya itu kan berubah kembali menjadi merah dalam waktu 2 detik waktu capillary refill time pengukuran itu. Jadi senter digunakan untuk pencahayaan. Bagaimana? Udah jelas? Jelas, Dok. Terima kasih. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya harap kalian ini dilakukan dengan mandiri ya, dilakukan secara mandiri. Paling tidak kalian lakukan sendiri selama 7 kali. Paling tidak 7 kali. Jadi kalian hafal. Dan kalau sudah hafal, ya nanti waktu di rumah sakit, kalian sudah ingat. Ya. Oh, kalau ada pasien dengan keluhan demam misalkan, ya, kalau kita tes CRT-nya, rampelitnya, gitu ya. Seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa hayatul ilmi